welcome back to Telsa TV. Tepuk tangan dulu dong Telsa TV, tepuk tangan. Woi, tepuk tangan Telsa TV. Oke, nah jadi hari ini aku Joyce yang biasanya ada di podcast CB Cerita bareng Joyce dan Deborah. Kali ini kita ada di podcast aku sendiri. Aku akan ngapain sih hari ini? Jadi hari ini aku akan review produk. Kira-kira apa itu? Sini dong. Sini nggak? Oke nggak? Ya bener kan? Ya. Oke ya. Maaf ya. Jadi kita bakal review ini guys. Ini apa sih? Ini tuh Interstellar Smartwatch F3 dari Olight gitu guys. Di hari ini kita bakal review produk ini, Olight. Ini adalah jam tangan aku sendiri. Dan kita akan lihat apa aja fitur-fiturnya, kelebihan, kekurangannya apa. Gitu ya. Oke. Jadi Interstellar Smartwatch ini yang tipe F3 ini adalah smartwatch dengan harga yang terjangkau banget. Karena kalian pasti udah tahu lah produknya Olight ini dia memang produk-produk yang sangat terjangkau. Tapi nggak cuma terjangkau doang. Biasanya kan kalau terjangkau tuh kan fiturnya tuh agak kurang gitu ya. Tapi kan Olight ini walaupun dia terjangkau, dia tetap keren-keren produknya. Jadi mari kita lihat. Olight Interstellar ini adalah smartwatch dengan desain modern premium yang ditunjukkan untuk kebutuhan sehari-hari. Mulai dari olahraga, monitoring kesehatan, sampai aktivitas-aktivitas yang produktif. Nah, harganya tuh terjangkau guys. Berapa sih harganya? Harganya tuh masih kisaran 200 sampai 400. Smartwatch ini tuh cocok banget nih buat pelajar, mahasiswa, pekerja juga cocok banget. Apalagi yang kerja-kerja tuh suka banget ya sibuk, terus nggak mau ribet harus buka HP dulu, bisa lewat sini. Nah, terus juga orang-orang yang suka olahraga ringan dan juga pengguna yang suka model-model stylish. Karena smartwatch ini tuh juga cocok buat di style-style sama outfit kalian. Jadi kalian bisa bikin outfit of the day gitu. Oke, kita bakal buka ya. Jadi di dalam Olight ini ada kartu informasi penjual. Ini kayak kartu garansi gitu guys. Ini kalau kalian bisa lihat kartunya. Nah, ini kalau kalian bisa lihat kartunya. Kak, kartunya tolong dong. Oke. Oke, nah setelah itu akan ada buku panduannya. Jadi gimana caranya buat nih, ada caranya juga. Ada caranya gimana buat nyambung ke HP dan yang lain. Itu ada di sini. Gimana cara ngecasnya. Itu semua buku panduannya ada di sini. Gitu ya guys. Terus ini dia yang kita tunggu-tunggu adalah jamnya. Mana kak? Oke. Nah, jadi jamnya ini dia simple, looknya simple. Ininya aku beli yang kayak silver gitu ya. Jadi dia nggak begitu monoton warnanya. Terus juga ini juga silver warnanya. Ini simple banget, jadi kayak cuma lingkaran. Terus ya pada smartwatch biasanya memang simple. Dan ini kita kayak gini. Terus jangan kita nyalain dulu, kita buka dulu yang lain. Ini ada juga chargernya. Jadi tipe chargernya tuh kayak gini guys. Bisa kelihatan nggak? Tipe chargernya tuh kayak gini. Nanti dipasang di belakangnya ini. Nanti kita lihat, oke? Oke, pertama kita mau nyalain dulu smartwatchnya. Oke, itu udah nyala smartwatchnya. Jadi layar dari smartwatch ini tuh layar AMOLED guys. AMOLED 1,43 inci. Kak, jangan dicuri dong. Layar AMOLED itu kelebihannya adalah dia tuh warnanya lebih tajam. Terus juga hitamnya tuh pekat. Terus juga lebih enak dipandang. Kan biasanya kan ada nih smartwatch yang dia pakai layar-layar biasa. Nah, kalau pakai layar-layar biasa tuh biasanya kalau dilihat di luar atau apalagi di luar ruangan gitu, itu jarang banget kelihatan. Nah, terus selain itu, tampilan smartwatch-nya tuh jadi lebih mewah. Jadi nggak kelihatan murahan walaupun harganya terjangkau. Oh ya, salah satu kelebihan dari layar AMOLED itu juga ketika dia di swipe-swipe di gini-gini ini. Bisa kelihatan nggak sih? Nah, di gini-giniin. Udah lewat kah podcastnya? Oke. Ketika di swipe itu dia cepet responsif, jadi nggak lambat, nggak lama responnya. Jadi fitur-fiturnya tuh apa aja sih? Kita mulai ya dari fitur Bluetooth. Jadi tuh di sini fiturnya tuh dia bisa connect ke Bluetooth dari HP. HP-nya tuh bisa Android ataupun iPhone. Dia tuh
Bluetooth tuh bisa nyambung ke apa aja sih? Bisa nyambung ke banyak hal guys. Bisa dari notifikasi. Notifikasi tuh ada notifikasi apa aja sih? Ada notifikasi WA, Instagram, Telegram, atau bahkan Google Drive gitu-gitu bisa guys. Nah, terus juga karena dia Bluetooth, dia tuh bisa nelpon dari smartwatch juga. Bisa nerima telepon sekaligus nelpon karena juga ada mikrofonnya di sini. Gitu deh. Kak, ini apa kak? Kak, ke belakang dulu kak. Oke. Nah, selain itu smartwatch ini tuh juga ada monitor kesehatan nih guys. Tuh, bisa lihat kan? Di sini ada jejak berapa kali langkah kaki. Oke kak, nyapunya di bawah aja kak. Ya, ada langkah kaki, terus juga ada berapa jam kita berjalan dan yang lain. Oh, ini ada kalori guys, ada kalori. Aku jarang pakai ininya sih jujur guys. Cuman ini bener-bener penting banget ya buat orang-orang biar ngerti kesehatan kalian tuh gimana. Terus juga ada gimana tidurnya kalian nyenyak atau enggak. Nanti tuh bisa ada di sini di data-datanya tuh ada di sini semua. Nah, terus juga heartbeat. Jadi ada heartbeat di sini. Itu ada sensornya di sini ya guys, bisa kelihatan. Aduh. Ada sensornya di sini. Itu heartbeat guys. Jadi bisa buat sensor diri kalian jadi ditaruh di sini. Nah, itu aja. Oke. Terus habis itu ada apa lagi? Ada buat ngukur ion dalam tubuh kalian. Itu juga bisa ngukur kalian dehidrasi atau enggak. Nah, terus apa lagi? Ini apa ya? Oh, jadi ini yang terakhir fiturnya itu ada tingkat stres guys. Jadi kalian bisa ngukur kalian stres atau enggak, depresi atau enggak, itu bisa ngukur guys. Sorry guys. Setelah itu yang terakhir dia ada heater. Heater tuh apa? Kita bisa cek kondisi cuaca di tempat kalian berada. Gitu deh guys. Tepuk tangan dulu dong buat fitur-fiturnya. Jam ini juga selain dari fitur-fiturnya tadi ada kesehatan, ada cuaca juga dan yang lain-lain. Oke. Nah, ini tuh juga bisa mendukung lebih dari 100 mode olahraga. Jadi bisa ngukur misalnya misalnya kalian lagi jogging atau lagi renang, lagi jalan kaki mungkin, atau lagi badminton, nge-gym, yoga, dan yang lain-lain. Itu bisa diukur lewat sini guys. Jadi tinggal buka aja aplikasinya, itu bisa ngukur lewat sini gitu ya. Nah, selain itu juga smartwatch ini tuh ada tahan airnya juga. Tapi bukan berarti bisa dibuat diving atau bisa dicemplungin di air, itu enggak ya guys. Itu pasti rusak. Cuman maksudnya ini tahan air tuh jadi tuh aman banget nih. Oke, thank you kak. Ini aman banget misalnya hujan atau misalnya kalian lagi cuci tangan, cuci muka, itu tuh bisa. Dan ini tuh nggak bakal rusak guys, gitu deh. Terus juga ini tuh tahan debu. Terus juga pokoknya tuh kalau kena air yang dikit-dikit aja tuh tetap bisa nyala. Gitu ya guys. Oke, nah selain itu, ini tuh juga baterainya tuh awet banget. Aku tuh sering pakai jam ini, misal kalau sekolah ya, karena aku kan pelajar. Kalau sekolah tuh kadang aku pakai di hari Senin. Terus kadang tuh Jumat tuh baterainya tuh cuma ngurang dikit banget. Ini karena aku nggak cas lama, jadi baterainya udah tinggal dikit guys. Beneran kak? Beneran kak. Nih baterainya tinggal dikit nih, tinggal 18%. Ini tuh aku udah pakai semingguan lebih, baru dia baterainya 18%. Oh. Bener. Nah oke, sekarang buat fitur-fitur yang lainnya tuh ada apa aja? Kita bisa lihat di sini. Kita ada activity tadi, yang sleep, heart rate. Nah ada phone call juga, misal kalian mau nelpon lewat sini bisa. Ini tadi yang aku sebut guys, ada, ini bisa kelihatan ya, ada exercise, jadi bisa dukung banyak banget olahraga. Tuh, ada walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, football, banyak banget guys. Tuh lihat, banyak kan? Nah bahkan nih ya, kalau dilihat di sini tuh bisa nambah lagi dong guys. Kalian mau olahraga apa yang nggak ada di sini? Nah, terus ada exercise record juga sama kayak ini tadi. Ion tadi juga, tingkatan stres juga, cuaca juga, terus message juga. Nah, terus ada shutter. Shutter tuh apa sih? Jadi kalau kalian connect ke HP, misal kalian mau selfie, kalian bisa langsung mencet ini aja, nanti tuh bakal ke selfie dari HP-nya. Gitu guys. Terus ada musik player juga. Aku juga sering banget dengerin musik, speakernya dari sini, apalagi kalau lagi mandi ya. Nah, terus ada relaxation, AI voice pun ada. Timer, alarm, stopwatch, banyak banget guys fiturnya. Dan ada game juga. Jadi kalau misalnya kalian anak-anak sekolah yang nggak boleh bawa HP tapi boleh bawa jam, kalian bisa kalau misalnya gabut tuh langsung main aja. Di sini tuh mainannya ada apa aja sih? Ada, ini aku nggak tahu sih, kayak sudoku gitu mungkin. Oke, terus juga ada Young Bird.
Terus juga ada hamster. Jadi mainannya lumayan menghibur ya guys. Terus masih banyak banget intinya guys fitur-fiturnya, dan aku tuh suka banget. Karena ini tuh bener-bener awet banget. Sering juga kadang kayak jatuh atau kayak gimana, tapi kacanya tuh nggak pernah retak guys. Jadi itu bener-bener tahan banget. Udah harganya terjangkau, tahan lagi ya. Jadi tuh bener-bener keren banget guys. Oke, karena tadi kan kita udah ngomongin kelebihannya, ada fitur-fiturnya apa aja. Jadi udah banyak banget ya kelebihannya. Nah, sekarang kita juga mau ngomongin kekurangan-kekurangannya. Jadi kekurangan-kekurangannya itu ada apa aja sih? Nah, kekurangan-kekurangannya itu ada akurasi sensornya itu tidak seakurat smartwatch pada biasanya. Yang tadi aku bilang yang sensor di sini guys, itu tuh nggak seakurat sama smartwatch biasanya dan bacanya tuh lama banget. Tapi ya sebenarnya kalau buat aku sih nggak apa-apa aja. Yang penting kan fungsinya tetap sama gitu, walaupun mungkin lebih lambat dan kadang juga nggak akurat. Itu nggak apa-apa guys, itu masih masalah sepele lah. Terus di sini tuh juga nggak ada GPS Build Premium guys, jadi sayang banget ya. Cuman ya nggak apa-apa karena kan kita juga menyesuaikan harga ya. Terus juga speaker dan mic-nya tuh juga kurang apa ya, suaranya tuh kurang enak gitu, nggak kayak smartphone biasanya yang mahal-mahal itu. Kadang mic-nya tuh bisa kayak kenceng banget suaranya, speakernya juga. Ini tuh nggak se-strong itulah intinya suaranya. Cuman kalau dalam penggunaan biasa sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Jangan ada merek lain kak, nggak boleh ada merek lain kak. Oke. Jadi kesimpulannya kalau dari aku sebenarnya pribadi sangat suka banget sama smartwatch ini. Karena selain tadi harganya terjangkau, ini tuh nggak smartwatch pada umumnya kalau harganya terjangkau. Kadang kan fitur-fiturnya tuh kayak kurang ya. Cuman smartwatch ini tuh aku bisa bilang tuh cukup lengkap banget. Banyak juga fitur-fiturnya yang tadi udah aku jelasin, itu banyak banget dan itu lengkap banget, aku suka banget. Terus juga baterainya awet. Aku paling suka sih baterainya awet ya guys, karena bisa dibawa kemana-mana tanpa kita harus bawa cas, ngotong-ngotong cas kemana-mana gitu ya. Nah, terus habis itu juga thank you. Terus habis itu juga tuh smartwatch ini tuh bisa buat olahraga. Apalagi aku juga orangnya suka jogging kalau sore-sore. Jadi kadang tuh nggak, kalau bawa HP kan ribet ya guys. Misal kita bawa HP nih kayak gini nih. Meja jatuh nggak? Misal kita bawa HP harus gini-gini, kan ribet ya guys. Cuman kalau misalnya pakai smartwatch itu kita tinggal gini aja dan selesai masalahnya. Sangat suka banget. Apalagi saya sebenarnya tidak membayar. Karena ini hadiah ulang tahun guys. Tepuk tangan. Oke. Ratingnya kak, berapa? Oke, kalau buat rating sih menurut aku adalah 9/9. Bohong. Yang bener. Hah? Bukan yang 10. Oh ya bener juga. Oke, jadi ratingnya 9/10. Kenapa 9/10? Karena tadi yang aku udah bilang fitur-fiturnya macem-macem. Terus juga kualitas baterainya tuh oke banget. Gitu deh guys. Nah, jadi jadi sekali lagi ya guys, smartwatch ini tuh mungkin nggak semewah-mewah smartwatch pada umumnya yang harganya bisa sampai sejutaan. Ini tuh harganya cuman 200 sampai 400 ribu doang. Tapi smartwatch ini juga punya fitur yang cukup lengkap buat kalian lakuin sehari-hari. Misalnya kayak yang tadi udah aku bilangin, banyak banget fitur-fiturnya. Dan ini bener-bener memudahkan kalian untuk melakukan sebuah aktivitas. Jadi kalian nggak perlu apa-apa dikit buka HP, kalian tuh kalau misalnya pakai smartwatch ini, kalian udah bisa monitor dari smartwatch ini ke HP kalian. Oke guys, itu aja review dari Joyce kali ini. Makasih udah dengerin. Bentar, belum kak. Oke. Makasih udah dengerin reviewnya dan terima kasih juga udah menonton. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kalau kalian lagi cari-cari smartwatch bisa ada preferensi buat smartwatch yang bagus. Karena contohnya smartwatch ini guys. Apa tadi smartwatchnya? Interstellar Smartwatch F3 dari Olight. See you, dadah. Ambil dulu kak. Bye. Udah diambil kak. Bye bye. Lang. Ini tuh guys. Ulang dia. Kayaknya waktu gue perkenalan yang ininya.
Layar AMOLED tuh apa sih? Bisa ngukur misalnya. Oke, Mak. Ini ada apa ini? Kita nggak mau podcast, Kak. Diambil, Kak. Kak, diambil, Kak. Kak, jangan lupa minum, Kak. Iya, abis ini saya minum.